Kok si abang main nyelonong masuk aja sih? Nah, ternyata si abang lagi mengincar 2 pasang sepatu yang berada di teras rumah kos-kosan tuh Cekiders. Ya elah bang, mau tampil gaya tapi mesti nyolong dulu. Malu coy. Apa mau dikata, akibat aksi pencurian ini, penghuni kos kehilangan sepatunya. Awas aja ente bang, kalau ketangkep warga, dijamin bakal kapok. Aksi kejahatan tidak selalu memilih tempat Cekiders. Bahkan tempat ibadah saja kerap jadi incaran pelaku kejahatan. Kali ini pelaku terekam CCTV sedang sibuk membongkar kotak amal Masjid Al-Iwan di kota Pontianak. Tanpa memikirkan dosa, pelaku kemudian mengambil sejumlah uang dari sumbangan jamaah masjid. Hadeh, emang pelaku nggak takut kena ajab kali ya? Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Ada bang, ngapain sih mondar-mandir mulu? Pusing tahu Mimin. Oh alah, ternyata si abang ini pelaku pencurian tas milik jemaah yang sedang sholat. Asal tahu aja ya bang, muka ente udah kerekam tuh sama CCTV. Saran Mimin, mendingan balikin tuh tas beserta isinya. Daripada nanti ditangkap polisi, malah jadi nginep di penjara deh. Inilah rekaman CCTV pencurian sepeda motor di sebuah toko busana di Jalan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor terlihat mengamati situasi. Keduanya lalu memarkir motor di samping motor korban seolah-olah sebagai pengunjung toko. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, salah satu pelaku dapat membobol kunci kontak motor korban dan keduanya langsung kabur. Korban yang melihat motornya dibawa kabur sempat berusaha mengejar, tetapi kedua pelaku sudah keburu jauh. Aksi pelaku terbilang nekat karena kondisi jalan di lokasi sedang ramai. Enggak sih, enggak curiga apa-apa, soalnya saya di dalam ya. Tiba-tiba tuh orang naikin motor orang tua saya aja. Motor itu dalam keadaan kunci stang? Kunci stang. Lubang magnetnya nggak ditutup? Kenapa? Lubang magnetnya nggak ditutup? Enggak di lock dia. Kasus pencurian sepeda motor sudah dilaporkan korban ke kepolisian Polsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pelaku pencurian sepeda motor di toko fotokopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk polisi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan saat tengah membawa dan hendak menjual sepeda motor hasil curiannya. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di parkiran halaman toko fotokopi yang berada di Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku memanfaatkan korban yang tengah bertransaksi di dalam toko, kemudian naik dan membawa kabur motornya yang lupa mencabut kunci kontaknya. Pasca kejadian itu, tim Respon Polsek Manggala dibantu Polsek Balakang berhasil menangkap pelaku MRS saat tengah kabur ke jalanan poros sekitar Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Pelaku ditangkap saat hendak menjual sepeda motor yang telah dicurinya. Kasih-Humas Polrestabes Makassar AKP Wahid menyatakan pelaku sudah kerap kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kota Makassar. Pelaku melakukan aksinya dengan modus mencari motor yang kunci kontaknya lupa dilepas dari motor. Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor
Kemudian bersama pelakunya, tersangkanya diamankan di wilayah Polsek Manggala untuk proses lebih lanjut. Informasi hasil interogasi sudah sering melakukan. Jadi memang dia memang pelaku yang sering melakukan pencurian sepeda motor. Untuk proses lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Manggala beserta barang bukti sepeda motor curian. Pelaku terancam pasal 362 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional yang masuk dari jalur laut Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan di mobil pelaku ditemukan sabu seberat 53 kg dan 10.000 butir pil Happy Five. Inilah video detik-detik saat personil Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap 2 kurir narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia di Jalinsu, Riau. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan mobil pelaku di Jalan Air Hitam, Provinsi Riau. Namun, polisi berhasil menyergap mobil pelaku pembawa narkoba pada saat kondisi jalan rusak. 2 kurir yang berhasil dibekuk petugas ini berinisial DN dan TZ, warga Tangerang, Banten. Usai diamankan, petugas menggeledah mobil keduanya dan didapatkan narkotika jenis sabu seberat 53 kg dan 10.000 butir pil Happy Five. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy Zon Marbun menyebut pengungkapan jaringan internasional ini merupakan perkembangan dari hasil tangkapan pada bulan Oktober tahun lalu. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yang ada di depan ini, yaitu sebanyak 53 bungkus plastik pesina yang sudah dibuka. Satu sampelnya masih lengkap, ini semua kurang lebih sekitar 53 kilo. Dan 10.000 Happy Five, pil RIB5 dengan berat bersih sekitar 2.000 gram. Kedua pelaku mengaku sudah 2 kali melancarkan aksinya dengan upah Rp10 juta setiap kali mengantar. Keduanya dikenakan pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab, iNews melaporkan. Sejumlah kendaraan bermotor milik karyawan pabrik mogok karena tergenang banjir di Ciwandan, Cilegon, Banten. Warga memaksa melintas karena sudah kelamaan menunggu air surut. Di tempat terpisah, video amatir berekam seorang buruh pabrik hanyut saat kota Cilegon dilanda banjir dan viral di media sosial. Video amatir ini merekam di saat kawasan pabrik di Cilegon, Banten terendam banjir. Sejumlah kendaraan bermotor tampak tenggelam dan pegawai pabrik yang hendak pulang terpaksa menunggu banjir surut. Pengendara yang nekat menerobos banjir pun justru mengalami mogok. Banjir di kawasan Ciwandan, Cilegon terjadi akibat adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi serta buruknya drainase, membuat air menggenangi lalu lintas dan beberapa pabrik di kawasan industri. Menurut salah seorang warga, banyak karyawan pabrik yang terjebak di dalam kawasan pabrik yang tenggelam akibat banjir. Seekor paus sperma ditemukan terdampar di pantai Waode, Buri, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Paus sperma sepanjang 10 meter lebih tersebut ditemukan dalam kondisi membusuk. Bangkai paus sperma ini ditemukan warga desa di pesisir pantai Waode Buri, Kecamatan Kalisusu Utara, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Awalnya warga curiga dengan bau menyengat dari arah pantai. Belakangan diketahui ternyata terdapat bangkai paus di pinggir pantai. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut BPSPL Makassar dan instansi terkait kemudian melakukan observasi di lapangan. Paus sperma sepanjang 10 meter yang mati ini dikenal dalam bahasa Latin, Pesiceter macrocephalus adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi sekaligus hewan bergigi terbesar. Diduga mamalia laut ini sudah mati sebelum terbawa arus hingga terdampar ke pesisir pantai. Kita memperoleh data bahwa ukuran paus yang terdampar di Desa Wadeburi, Kecamatan Kulis Utara, Kabupaten Buton Utara ini panjang 10,12 meter dengan lingkar tubuh sekitar 5 meter. Berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bahwa
pos yang terdampar di pesisir Buton Utara ini, tepatnya di Desa Wadibur ini adalah merupakan pos sperma. Mengingat lokasi penemuan bangkai paus di pesisir pantai dengan kondisi berbatu dan sulit akses, bangkai paus akhirnya ditangani dengan cara dibakar. Penemuan paus terdampar di perairan Buton Utara yang terbatas langsung dengan Laut Banda sebenarnya bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2019, BPSPL Makassar juga melakukan penanganan paus sperma di Pantai Gusi yang berjarak 5 km dari pantai Desa Wadiburi. Dari Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ratusan ribu relawan pendukung Ganjar Mahfud dari sejumlah daerah hadir memeriahkan acara tersebut. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye akbar Hajatan Rakyat merupakan acara milik rakyat untuk berkumpul yang gembira menyambut pemilu yang damai dan adil, sekaligus menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Ganjar Pranowo. Ibu bapak sekalian, kita akan bergerak bersama, kita akan berjalan bersama untuk memenangkan nomor. Mari kita bergerak, insya Allah saya selalu bersama Anda semuanya. Sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air turut memeriahkan acara, diantaranya Sleng, Kotak Band, Krisdayanti, hingga Anang Hermansyah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan aparat TNI Polri untuk tidak mengintimidasi masyarakat terkait Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Megawati saat kampanye akbar paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud di GBK Senayan. Permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri agar aparat TNI Polri netral disampaikan di hadapan puluhan ribu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Megawati mengaku sempat ditenangkan agar tetap sabar melihat perlakuan aparat saat ini. Ia pun mengingatkan agar seluruh aparat TNI Polri maupun aparatur sipil negara untuk tidak sekali-kali mengintimidasi rakyat karena rakyat memilih hak yang sama di mata hukum. Ingat, hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Menurut Megawati, kondisi ketidaknetralan dan intimidasi tersebut terjadi karena ada yang menginginkan melanggengkan kekuasaan. Kalau merasa sebagai warga negara Republik Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan. Sebagai simbol perlawanan terhadap intimidasi dan money politik, Megawati mengajak para pendukungnya untuk memukul kentongan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menghadiri hajatan rakyat di Gelora Bung Karno, pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertemu dengan Serikat Kerja dan Konfederasi Buruh. Pertemuan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan kalangan buruh berlangsung di Patra Kuningan, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan organisasi buruh, diantaranya Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani. Usai pertemuan, Ganjar menyebut berdiskusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak dikeluhkan kalangan pekerja.
Ganjar menyebut sudah bertemu pula dengan para pengusaha. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengungkapkan Undang-Undang Cipta Kerja membuat pengusaha dan buruh tidak nyaman karena kerap mendapat protes. Ketidaknyamanan itu menurut Ganjar menandakan ada sesuatu yang keliru. Agar terjadi keseimbangan. Dan saya juga sudah ketemu pengusaha. Kalau sebuah regulasi, sebuah aturan yang terkena, pengusahanya nggak nyaman, buruhnya nggak nyaman, pemerintahnya nggak nyaman. Setiap tahun selalu ada mereka yang protes. Berarti ada yang keliru. Maka konsensusnya yang mesti diperbaiki. Pada kesempatan tersebut, Ganjar juga meminta bantuan buruh migran yang bekerja di Singapura untuk mencari tahu skema-skema yang digunakan negara tersebut dalam tenaga kerja untuk nantinya diterapkan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji akan menyekolahkan anak dari keluarga miskin hingga perguruan tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mahfud menegaskan sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi menjadi salah satu program unggulan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di belakang bertiga. Oke. Program menyekolahkan anak dari keluarga miskin hingga perguruan tinggi tersebut disampaikan saat menghadiri Harlah ke-17 Partai Hanura di Karimun, Kepulauan Riau. Mahfud memastikan negara akan menyekolahkan anak dari setiap keluarga miskin hingga perguruan tinggi. Nantinya anak tersebut akan dikembalikan ke keluarga agar bisa meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga. Diidentifikasi di mana keluarga miskin, lalu siapa yang pantas disekolahkan di situ, diberi beasiswa sampai ke perguruan tinggi, ya itu nanti dipilih. Ya, kita kan akan memilih itu di setiap daerah-daerah itu nanti akan dilihat siapa yang dapat jatah untuk pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Selain orasi politik Mahfud MD, perayaan Harlah Partai Hanura juga diisi senam sehat dan penyerahan hadiah utama umroh gratis untuk masyarakat Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan iNews melaporkan. Siti Atiko, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, hadir di acara Seminar Nasional Kesehatan Remaja Putri di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Pesantren juga mendapat perhatian dari Partai Perindo dengan diberikan Pusat Kesehatan Pesantren. Siti Atiko Supriyanti, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, hadir memberikan paparan terkait kesehatan reproduksi kepada para santriwati di Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon, Jawa Barat. Didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo, Siti Atiko menekankan pentingnya kesehatan fisik dan mental untuk menciptakan generasi produktif dan berprestasi. Kalau rohani insya Allah lah sudah terpenuhi dan mental, sehingga anak-anak benar-benar bisa mengoptimalkan potensi yang ada, bisa belajar dengan tenang, dan insya Allah mereka menjadi insan yang bermanfaat baik buat diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Seharusnya menjadi semangat bagi anak-anak pesantren, santri putri untuk selalu menjaga kesehatannya, karena dengan terjaganya kesehatan, aktivitas lebih baik lagi dan bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Partai Perindo memberikan pusat kesehatan pesantren atau klinik berjalan untuk warga pesantren Khas Kempek. Puskesmas pesantren sebetulnya, pusat kesehatan pesantren yang mobile, bisa dipindah-pindah menggunakan kontainer ya, yang 40 feet. Ada 3 ruangan, bisa untuk pemeriksaan yang sifatnya tidak rawat inap, tapi ada yang rawat inap, jadi dipisah-pisah 3, ada AC-nya dan sebagainya. Ini semuanya bermanfaat untuk pesantren dan para santri. Dan yang selama ini yang nanya kesehatan dalam makan saja, ternyata lebih dari itu, ada gizi dan lain sebagainya. Terima kasih. Pembangunan kesehatan dan pendidikan menjadi komitmen Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud agar masyarakat sehat dan produktif untuk Indonesia sejahtera. Dari Cirebon, Jawa Barat, Esra Ambarita Fakih Satrio iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melakukan kampanye akbar di Lumajang, Jawa Timur pada Sabtu siang. Sedangkan calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menyapa para pelaku UMKM di Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan Muhaimin Iskandar di lapangan Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang disambut pendukungnya.
Di hadapan pendukungnya, calon wakil presiden nomor urut 1 itu menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera jika menang dalam kontestasi Pilpres mendatang. Pria yang akrab disapa Gus Imin itu juga menyoroti kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani dan menjanjikan akan menambah distribusi pupuk subsidi. Usai kampanye akbar, Muhaimin Iskandar melanjutkan kampanyenya dengan menemui para perajin perak dan pelaku wisata. Yang menyediakan pangan buat bangsa kita. Karena itu kita akan teruskan pembangunan yang baik, kita hentikan yang salah. Food estate kita hentikan, anggarannya puluhan triliun kita alokasikan untuk pupuk, kita alokasikan untuk BBM bagi para petani kita, bagi para nelayan kita. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM dan seniman di Tangerang Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Gibran mendapat masukan tentang peningkatan ekonomi kreatif, khususnya pada sektor budaya. Gibran menjanjikan akan menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Tangerang Selatan. Nanti kami tindak lanjuti ya, biar semua jenis seniman, budayawan mendapatkan tempat untuk berekspresi. Gibran menyempatkan diri untuk menanam pohon sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Dari Tangerang Selatan dan Lumajang, iNews melaporkan. Pemirsa, tangkisan, suka dan bahagia mewarnai kehadiran caleg DPR RI Dapil Jatim 1, Angela Tanusudibyo di Desa Masengan Wetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Angela hadir dalam kegiatan bazar sembako murah untuk meringankan beban warga. Lilis tak kuasa menahan tangisnya saat bertemu langsung dengan idolanya, Angela Tanusudibyo, yang juga Wamen Parekraf ini. Lilis bahagia karena selama ini dirinya hanya melihat Angela di televisi dan media sosial. Kehadiran Angela Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil Jatim 1, juga disambut meriah warga di area perumahan Safira Stone Resort di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Kepada masyarakat, Angela kembali tegaskan komitmennya dan Partai Perindo dalam memberantas korupsi. Yang penting untuk mempunyai mental anti korupsi adalah menjadi wakil rakyat, bekerja sebagai bagian dari ibadah. Kami mempercayai bahwa bekerja ini adalah bagian dari ibadah, Bapak Ibu. Pertanggungjawaban kami terhadap Yang Maha Kuasa. Dalam kegiatan ini, warga juga dapat membeli paket sembako murah. Satu paket sembako yang isinya 1 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula dapat dibeli dengan harga Rp15.000. Bu Angela itu orangnya karismatik, merakyat, baik, ramah, orangnya mas. Warga juga diajak untuk memilih Partai Perindo dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dengan mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, debat kelima sekaligus debat terakhir calon presiden pemilu tahun 2024 digelar malam nanti di JCC Senayan, Jakarta. Tak ada perubahan format debat, namun KPU memberikan tambahan waktu di segmen ke-6 saat Capres menyampaikan pesan penutup. Debat calon presiden kelima akan kembali digelar pada 4 Februari 2024 di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Debat kelima akan diikuti oleh ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo dengan mengambil tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan kesejahteraan inklusi. Debat akan berlangsung selama 120 menit yang dibagi dalam 6 segmen. Tidak ada perubahan format di setiap segmen dari debat sebelumnya. Namun KPU menyatakan menambahkan waktu 2 menit pada segmen ke-6 sehingga Capres memiliki waktu 4 menit untuk menyampaikan pesan penutup. Debat Capres Cawapres itu kan 5 tahun sekali karena memang pemilunya 5 tahun sekali. Jadi kalau kemudian bagian closing ada tambah-tambah waktu, saya kira sesuatu yang wajar ya, karena itu kan pesan akhir yang disampaikan dalam perdebatan resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Sejumlah persiapan untuk debat pamungkas ini tentu sudah dilakukan ketiga Capres. Salah satunya dari tim pemenangan nasional Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Sisi ekonomi yang di survei
beberapa lembaga dan data internal kami menunjukkan bahwa sekarang daya beli masyarakat turun karena harga-harga bahan pokok meningkat, terutama beras. Oleh karena itu kita akan fokus pada pendekatan bagaimana menyelamatkan ekonomi rakyat, terutama untuk biaya hidup. Debat kelima merupakan rangkaian debat terakhir yang telah dilaksanakan oleh KPU jelang pemilu tahun 2024. Debat pertama Capres digelar pada 12 Desember 2023 lalu membahas isu HAM, hukum, dan polusi. Sementara debat ketiga Capres digelar pada 7 Januari 2024 membahas isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Upaya menciptakan situasi aman dan nyaman mendekati hari pelaksanaan pemilu terus dilakukan aparat kepolisian. Di Sidoarjo, Jawa Timur, aparat kepolisian menggelar cooling system dengan melakukan bakti sosial dan kesehatan untuk warga di pinggiran kota. Melalui cooling system ini diharapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan aman, lancar, dan nyaman. Aparat kepolisian dari Polresta Sidoarjo menggelar cooling system jelang kontestasi pemilu 2024 yang sudah dalam hitungan hari. Sebagai salah satu bentuk kegiatan Bulan Bakti TNI, Polri petugas menggandeng TNI, tokoh masyarakat dan kiai dengan menggelar bakti sosial dan kesehatan lewat pengobatan gratis dan pembagian paket sembako untuk masyarakat. Ratusan paket sembako dan paket obat-obatan dibagikan untuk masyarakat pinggiran kota Sidoarjo dengan harapan melalui cooling system ini diharapkan membuat masyarakat mesra, aman, dan nyaman dalam menyalurkan hak suara mereka saat pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang. Namanya kegiatan ini adalah bentuk cooling system dalam rangka nantinya kita menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat, termasuk juga kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk nantinya pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan di tahun 2024 ini, di bulan Februari ini, masyarakat dapat hadir dan datang. Kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat juga untuk tidak percaya pemberitaan hoax, mendekati nanti pemilihan ini agar tetap bisa menggunakan media sosial dengan cerdas. Dan utamanya kita dapat bersama melaksanakan kontestasi politik ini dengan aman dan damai. Selain memberi rasa aman dan nyaman, petugas juga mengimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai berita hoax dan mengajak masyarakat bisa lebih pintar dan cerdas dalam bermedia sosial. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Produsen kue keranjang atau kue bakul di Kota Medan, Sumatera Utara kebanjiran order jelang perayaan Imlek mencapai 300 kg per hari. Kue yang kerap digunakan dalam sembahyang tersebut memiliki makna mempererat hubungan keluarga. Jelang Imlek, produsen kue keranjang atau kue bakul di Jalan Aksara, Medan, Sumatera Utara mulai kebanjiran orderan. Kue yang kerap digunakan dalam sembahyang ini memiliki makna mempererat hubungan keluarga. Terdiri dari tepung ketan, gula, dan air, produsen kue keranjang di Jalan Aksara, Medan ini sudah sibuk membuat kue sejak sebulan terakhir. Setiap harinya produsen kue bakul di sini dapat memproduksi 300 kg kue bakul. Yang paling favorit itu yang pastinya kue bakul yang daun, karena yang daun itu aromanya lebih terasa wangi. Untuk semua bahan kue bakul sebenarnya sama, cuma bedanya hanya di daun dan plastik. Kalau yang plastik mungkin lebih affordable lah istilahnya, lebih terjangkau. Untuk satu kotak kue bakul dibanderol dengan harga Rp38.000 sampai Rp75.000 tergantung ukuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan.